حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kita masuk ke muka surat 20 dari pembahasan Kitabul Adab. Qala al-muallifu hafidhahullahu ta'ala ad-darsul hadiya asyar, pelajaran yang ke-11. Wa min adabis syurub, termasuk dari adab-adab makan, ana adha'ul ina'a fi makanihi ba'da syurub, saya meletakkan bejana di tempatnya setelah minum. Ana la usrifu bil ma', saya tidak berlebihan di dalam menggunakan air. Baik, di sini menyebutkan dua adab. Adab pertama adalah yaitu menjaga kerapian dan membantu orang-orang yang, kalau emang ada petugas khusus untuk mengemas barang-barang, merapikan barang, merapikan tempat, kita membantu. Apalagi kita adalah muslim, diajari dengan syariat yang sempurna untuk menjaga adab-adab, termasuk juga dalam masalah makan dan minum. Apalagi secara khususnya kita adalah orang-orang dari kalangan thalabatul ilm, para penuntut ilmu. Hendaknya ilmu itu nampak dari jejak-jejak, dari gaya dia, dari langkah dia, dari cara berbicara dia, dan seterusnya. Termasuk yang disebutkan oleh si penulis di sini. Selesai minum, maka cawannya itu, atau terserah mau pakai cawan, pakai bejana, atau Indonesia bilang gelas atau apa. Nah, selesai minum diletakkan pada tempatnya. Dan itu bagus. Bahkan banyak orang-orang tua yang awam, mereka mengajari anak adab-adab yang baik. Selesai makan jangan membiarkan pinggan-pinggan dan cawan-cawan itu masih di meja makan. Kasihan, apakah sampai bila ibu kita atau ayah kita yang menjadi pembantu bagi kita, na'udzubillah, mereka yang mengemas, mereka yang merapikan, mereka yang mencuci barang-barang tadi, sisa dari makanan kita. Dan kapankah kita akan membantu kakak-kakak kita, misalkan kakak kita lah yang seringkali harus mengemas dari apa yang sudah kita makan, sudah kita minum, padahal kakak kita itu yang boleh jadi sibuk masak dan sebagainya. Maka mestinya kita ini sebagai anak atau sebagai adik membantu meringankan beban-beban mereka itu. Habis makan, habis minum, segera dibawa ke barang-barangnya itu, dibawa ke tempat pencucian. Telah sahih dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membantu pekerjaan keluarganya, membantu mencuci ini, mencuci itu, memperbaiki kasut atau slipper atau yang semacam itu, memperbaiki baju yang robek atau mungkin butang yang tanggal dan sebagainya. Maka mestinya kita mencontoh semampu kita. Kita bersihkan bejana yang tadi kita pakai untuk minum, kita bersihkan pinggan atau piring atau talam yang tadi selesai kita pakai untuk makan. Kita membantu meringankan beban mereka. Thayyib, kullu ma'rufin shadaqah, setiap perkara yang ma'ruf adalah sedekah. Sebagaimana kita tidak suka dibebani untuk membersihkan cawan orang lain, membersihkan bejana orang lain, pinggan orang lain, mestinya kita juga jangan membebani orang lain. Kita belajar bertanggung jawab.
Jangan seperti para ustadz yang buruk yang selalu minta dilayan dengan alasan al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Tahu-tahu berbuat sesuatu yang seakan-akan dirinya nabi atau lebih dari itu, minta dilayan, minta oranglah yang membersihkan ini, membersihkan itu, padahal itu adalah hasil sisa dari kerja dia. Sementara nabi memberikan contoh yang baik dan nabi ada fasiliti khusus untuk dilayan oleh umat. Nah, kita jangan mentang-mentang kita sebagai ustadz lalu minta dilayan, membebani orang lain dan yang semacam itu. Apalagi yang belum jadi ustadz, lebih layak lagi untuk tidak melatih diri memiliki akhlak yang buruk, membebani orang lain, membersihkan pinggan dia, membersihkan talam dia, padahal dia tadi yang makan. Sementara dia tidak mau membersihkan pinggan orang lain atau talam orang lain. Kecuali kalau tidak diminta, ternyata memang orang lain lebih dahulu mendahului kita untuk mengambil talam dan pinggan-pinggan tadi, bekas-bekas untuk makan dan minum tadi, mendahului kita. Kita belum sempat mengurusi itu, tahu-tahu dia yang memang berlomba-lomba dalam kebaikan, maka itu jazahullah khairan, bukan karena kita ada niat untuk membebani orang lain. Kemudian yang kedua, anala usrifu bil ma. Saya tidak berlebihan di dalam memakai air. Dalilnya adalah keumuman firman Allah Ta'ala, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah dan janganlah kalian berlebihan. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Tayyib, israf di sini tidak disebutkan makmulnya, menunjukkan dia bersifat umum. Jadi bukan israf hanya dalam masalah makanan dan minuman, tapi juga dalam masalah berpakaian, dalam masalah perhiasan, juga dalam masalah menggunakan air dan sebagainya. Kita tahu bahwasanya air itu sendiri tiap bulan mungkin ada biayanya, ada bilnya, harus membayar. Maka kalau air itu terbuang sia-sia, walaupun dia kembali ke tanah lagi, tetapi untuk mengambil dari tanah memerlukan energi, dan kita bayar itu tiap bulan, kita atau sebagian dari teman kita yang membayar. Kita hendaknya membantu dengan cara berjimat, tidak menyia-nyiakan air, menggunakan air seperlunya, secukupnya. Tayyib. Ini semua adalah bagian dari adab-adab Islam. Disebutkan di dalam Syiar A'lamin Nubala karya Imam Az-Zahabi, di dalam biografi Imam Syafi'i rahimahullah, disebutkan beliau adalah orang yang paling faqih dan beliau adalah orang yang paling sedikit menggunakan air tatkala berwudu, bukan malah menyia-nyiakan dengan alasan kita banyak air. Tapi walaupun kita banyak air, tapi segalanya itu akan ditanya, segalanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari jalur Ibnu Zubair dari Az-Zubair Ibnul Awam, tatkala turun firman Allah Ta'ala, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kemudian pada hari itu kalian akan ditanya tentang kenikmatan-kenikmatan. Ini umum. Kemudian Az-Zubair mengatakan, "Ya Rasulullah, anus'alu wa ma alaina illa wa ma indana illa ma'un wa tamar." Wahai Rasulullah, apakah kami tetap akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban, sementara kami tidak memiliki kecuali air dan kurma? Maka Nabi mengatakan, "Na'am." Iya, sekedar air pun akan dipertanyakan. Menunjukkan kita jangan sampai berlebihan menggunakan air, melakukan tabdzir, pemborosan dan sebagainya. Baik. Maka kemudian setelah dijawab seperti itu, maka Az-Zubair mengatakan, "Idzan innal amra syadid." Kalau demikian memang perkara ini berat. Iya, pemeriksaan di hari kiamat itu berat, sampai bahkan masalah air pun akan dipertanyakan. Baik. Kita masuk kepada takwim, penilaiannya. Qala al-mu'allifu hafidhahullahu ta'ala, as-su'alul awal, aina tada'u kubal ma'i ba'da syurub? Menerjemah ayat, mari. Iya, di mana kamu meletakkan gelas apa arti mak? Iya, gelas air ba'da syurub. Iya, selepas minum. Di mana meletakkannya? Siapa yang menjawab ya? Fi makani. Tayyib. Meletakkan cawan selesai minum itu di tempatnya. Mana tempat cawan itu? Di atas tilam kah? Di atas peti ais kah? Peti mati? Apa kena pula? Apa? Apa yang keras? Di atas maktabah.
Disimpan di maktabah situ. Maktabun, tapi maktabun yang mana dulu maksudnya? Di meja mana? Ya, nak baca apa? Ah, itu sama aja lah. Berarti apa? Tak membantu kakak, tak membantu umi, tak membantu teman lain, dibiarkan aja di situ. Oh ya? Iya, di singki. Tapi tentunya apa? Kita bantu, bukan bukan sekedar meletakkan dah nanti menggunung di situ. Kasihan kakak yang membersihkan atau umi yang membersihkan. Kasihan. Toyib. Hendaknya apa? Membantu masing-masing orang membersihkan sehingga alhamdulillah pekerjaan rumah orang tua terbantu, pekerjaan rumah kakak-kakak terbantu dan yang semacam itu. Tutup lagi, tutup tuh. Tutup airnya itu. Toyib. Kemudian yang kedua, hal tusrifu bilma. Siapa yang menerjemah ya? Iya, adakah kamu berlebihan di dalam memakai air? Oh, siapa ya? Ya, anala usrifu bilma. Saya tidak berlebihan di dalam memakai air. Toyib. Wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Jangan kalian melakukan tabdzir yaitu menyia-nyiakan harta. Sesungguhnya orang-orang yang menyia-nyiakan harta mereka adalah saudara-saudara dari setan. Walaupun sekedar air nampak murah tetapi boleh jadi di suatu masa atau di jam-jam tertentu air lebih mahal daripada emas. Kalau kita sedang sangat kehausan, apa gunanya emas itu? Sementara masing-masing orang mungkin juga sedang kehausan, tak mau membeli air dengan emas misalkan. Taib. Misalkan suatu ketika mengalami begitu, jelas air itu jangan disia-siakan walaupun dia sangat murah biasanya. Biasanya. Kalau di Arab Saudi air lebih mahal daripada minyak, tak tahu sekarang. Taib. Kemudian yang ketiga, hal tamlaul ka'sa bil ma'i summa la tashrabuh. Siapa yang menerjemah hal tamla'u? Siapa yang menerjemah hal tamla'u? Mala'a, mal'an. Taib. Nak coba. Apa? Tamla'u? Me? Yang keras. Bukan. Apa? Tamla'u? Oh, bukan. Ya? Me? Memenuhkan. Oh ya, tadi bilang apa? Mungkin anak yang tak dengar kuat. Iya, membuat jadi penuh. Iya. Adakah kamu memenuhkan kaas yaitu apa? Cawan. Bilma dengan air, summala tashrobuh. Apa arti summala tashrobuh? Ya. Ya, kemudian kamu tidak meminumnya. Ya. Hmm? Lah, mana nih? Nah, tak menjadi apa tak? Hmm. Itu kaksa yang betul. Cuma baknya itu ada kasrohnya untuk bak. Lah, hmm, iya. Anala amla ulka sabil ma'i summala asrobuh. Apa artinya? Kemudian, iya, saya tidak memenuhkan cawan dengan air kemudian tidak meminumnya. Boleh memenuhkan cawan dengan air kemudian apa? Meminumnya atau menyedekahkan ke teman, menghadiahkan ke teman. Kullu ma'rufin shadaqah sebagaimana dalam hadis Jabir dan hadis Hudzaifah, setiap perkara yang baik adalah sedekah, apalagi memberikan minum. Hadisnya sahih li ghairi tentang termasuk afdhalus shadaqah adalah apa? Saqiyul ma. Sedekah yang terbaik adalah memberikan minum. Adapun kalau sekedar tersia-sia, itu tidak boleh. Menyanyiakan harta itu tidak boleh. Taib. Kemudian yang keempat, hal ta'khudul ka'sa min janibil baradati min janibi baradatil miyah. Wah, ini
Di dalam darasnya tidak disebutkan, tahu-tahu dalam soal muncul ya, ada kata-kata sukar di sini. Tep. Hal ta'khudul ka'sa. Siapa yang mengartikan? Iya. Adakah kamu mengambil cawan min janib dari sisi barodatil miyah? Apa arti barodah? Barodah sama dengan apa? Salajah. Yaitu apa? Iya. Iya, peti sejuk mesin pendingin. Iya, barodah mesin pendingin. Salajah mesin pembuat salji istilahnya. Adakah kamu mengambil cawan dari sisi janib kan sisi ya. Apa itu peti sejuk, peti ais? Tak tahu apa yang beliau inginkan. Apakah ini sesuatu yang diingkari ataukah apa? Akhirnya kembali kepada keperluan. Wallahu alam apa yang diinginkan oleh si penulis kali ini. Boleh tidak sebenarnya kita mengisikan air ke dalam cawan kemudian menyejukkannya dalam peti ais, boleh tidak? Iya, boleh, tak masalah. Memang kita memerlukan itu. Itu biasa di tempat-tempat yang panas. Kalau kita tidak punya apa itu semacam dispenser kah apa yang untuk menyejukkan. Nah, biasa kita semua keumuman masyarakat melakukan yang seperti itu. Itu biasa. Bahkan di negeri-negeri muslimin di Arab pun di tempat yang memang panas, biasa mereka memiliki peti es. Bahkan peti esnya itu energinya besar, tidak seperti energi di sini, kecil-kecil dan berjimat. Di sana memang apa? Betul-betul energinya besar-besar. Tak kisah karena apa? Harga murah. Dan mereka biasa menyejukkan air. Lalu apa yang diingkari di sini? Misalkan polanya pengingkaran. Kembalinya adalah pada keperluan. Yang penting bukan seperti yang dilakukan oleh sebagian orang, cawan-cawan yang sudah selesai dipakai masuk peti es, akhirnya apa? Ya penuh peti esnya berisi cawan kosong yang sudah ada sisa sedikit atau pinggan kosong tapi ada sisa makanan sedikit. Nah, jangan seperti itu, nanti penuh peti esnya dan kurang bermanfaat kalau seperti itu. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.